pengen ganti motor, ganti mobil, ada duitnya. Kalau kata orang sini mah itu sudah mencapai tingkatan ilmu yang paling tinggi, namanya ilmu tuhya. Ilmu apa Bu? Tuhya. Wayah butuh ayah. Teu nanaon ku ari teu boga duit gege, isuk anak sakola can bayaran, aya alhamdulillah rezekina. Istri hayang beli emas, aya duitna. Dan sepatu coplok Pak cenah ieu mah nya undangan make sepatu sabulah lain sabulah, belikeun Bu, aya duitna, alhamdulillah aya harta. Yang kedua, tidak sedikit orang khususnya laki-laki yang terjerumus ke dalam jurang kehancuran oleh karena harta tahta Bu. Orang sekarang dikasih jabatan, siapa yang nggak mau, padahal jabatan udah numpuk di pundaknya. Satu, dia di pekerjaan sebagai camat misalkan, datang ke kampung, ke komplek halamannya, dia ditunjuk juga sebagai RT. Dua tuh jabatan tuh. Ditambah di grup bulu tangkis dia jadi ketua. Kalau ibu-ibu di majelis taklim ditunjuk sebagai ibu-ibu koordinator yang ngurus arisan ibu-ibu. Banyak jabatannya, Masya Allah. Makanya nanti dalam peristiwa Mi'rajnya Rasulullah, Rasul akan diperlihatkan oleh malaikat Jibril seperti apa sosok umatnya di masa yang akan datang. Salah satunya adalah ada sekelompok orang yang membawa kayu bakar. Semakin dia semakin dia berikan kayu bakar ke punggungnya, semakin banyak ia gandong kayu bakar di punggungnya, maka semakin berat, bukan semakin dikurangi, malah semakin ditambah. Itu artinya perumpamaan bagi orang-orang yang tidak pernah merasa cukup akan jabatan selama hidup di dunia, padahal tidak mampu mengemban jabatan tersebut. Nauzubillahi min tahta. Yang ketiga, seorang laki-laki khususnya umat manusia bisa hancur, terjerumus ke dalam jurang kehancuran oleh karena wanita. Kadang-kadang istri udah paling cantik sebenarnya. Tadi ya Allah yang sambutan siapa? Pak Rahmat. Pas dia dengar tadi yang manggil saya, itu MC-nya suaranya gurih bener katanya. Kata saya, aduh siapa lagi kalau bukan lakinya yang memuji. Ternyata istrinya. Mana MC-nya? Di rumah mah nggak kayak gitu katanya. Tak Bu, di rumah coba. Nanti kalau manggil bikinin kopi. Selanjutnya yang akan saya sajikan kepada kakanda tercinta adalah secangkir kopi hitam penuh cinta. Gitu harus. Pengen digituin ya Rahmat. Punten barang. Wanita istri itu kalau sudah solehah, Masya Allah, bagian daripada ciri orang yang berbahagia hidup di dunia dan juga di akhirat. Kata Rasulullah, arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihah. Di antara 4 dari ciri kebahagiaan hidup di dunia adalah antakuna zaujatuhu sholihah. Kita punya istri yang solehah Pak. Istri yang solehah. Sebab istri yang solehah bukan istri yang cantik rupanya, bukan sebatas istri yang membuat mata laki-laki itu terpesona kepadanya, tetapi lebih daripada itu, istri yang solehah adalah istri yang taat kepada suami. Istri yang solehah adalah istri yang mau kalau disuruh dan diingatkan untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi istri bangun Pak subuh, dibangunin suaminya, dua-duanya sholat subuh indah. Itu namanya keluarga yang sakinah, berawal dari istri yang solehah. Kadang-kadang kelakuan kita mah bapak-bapak dipasang alarm 3:30 kayak yang iya orangnya mah paling gede digedein volume pala alarm tuh biar pengen bangun subuh.
Pas alarm bunyi ternyata yang bangun tetap bukan lakinya, istrinya juga. Istrinya yang bangunin suaminya. Jadi apa tuh gunanya alarm? Buat bangunin istrinya. Kita mah tidur lagi, ada dimatiin lagi sama kita. Tuh, istri yang solehah. Sebab istri yang solehah adalah istri yang mau mendoakan setiap pekerjaan suami, aktivitas suami mencari nafkah, karena jihadnya orang yang sudah berumah tangga bukan lagi perang. Akan tetapi jihad sebagai seorang kepala rumah tangga adalah bagaimana cara kita melangsungkan hidup, melanjutkan kehidupan, anak istri kita bisa kita hidupkan baik zahir maupun batin. Itulah hakikat daripada jihad keluarga saat ini. Anak kita bisa belajar, sekolahnya lanjut, bayarannya enggak nunggak. Anak kita yang di pesantren bisa terus, enggak mogok lama di rumah, ada setengah tahun mah di pesantrennya cuma 2 minggu. Kenapa? Enggak ada biaya. Itu cerita orang dulu, Pak. Kalau sekarang insya Allah kita tidak bisa mengajarkan anak kita tentang ilmu agama, maka cukup kita mengambil peran sebagai orang tua untuk mencari nafkah yang halal dan baik, membiayai aktivitas anak-anak kita menuju generasi anak yang soleh dan soleh. Makanya cari rezeki yang banyak juga harus halal, Pak. Tiga hal yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kehancuran, termasuk sebaliknya 3 hal tersebut dapat memakmurkan seseorang, memberkahi hidupnya, bukan hanya di dunia ia rasakan, tetapi buah dari pahalanya akan ia nikmati di akhirat nanti. Pertama harta, kedua tahta, ketiga wanita. Tambah zaman sekarang jadi 4 tantangan hidup, Bu. Harta, tahta, wanita, tambah 1 kuota. Kuota sebulan udah 100.000 zaman sekarang. Apalagi kalau Telkomsel ya, Bu ya. Untung saya kartunya bukan Telkomsel, pakainya Engsel, jadi nggak begitu mahal. Apalagi eksis rada murahan lumayan. Tapi biar kata begitu, hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, alhamdulillah musim corona mas serba berkah, Bu ya. Berkah masya Allah kerasa sama kita. Udah hampir kurang lebih 6 bulan saya nggak pernah beli beras, Bu. Benar, alhamdulillah. Minyak sayur masih 10 kompan berjajar di dapur. Sarden apalagi digupet masih ada. Atau bentar-bentar ada bantuan sih. Belum BLT. Ya, ada yang dapat BLT, ada. Alhamdulillah. Kadang-kadang yang miskin sudah pasti ikut antri, yang kaya ikut-ikutan jadi ngaku miskin. Lumayan, Pan. Belum banpres 2.400.000 ya. Belum ada apa tuh namanya kemarin program Pemda Kabupaten Tangerang, ada sih Bamas buat UMKM. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, 5 juta. Awalnya memang rencananya mau 10 juta diratain, tetapi membludak orang yang daftar sehingga yang diberikan hanya sebatas maksimum 5 juta. Lumayan, Pan, tukang gorengan bisa kebeli gerobak baru. Ya. Belum prakerja, tek-tek, bengek dan lain sebagainya. Alhamdulillah berkah masya Allah. Makanya ada orang petugas COVID ngasih bingkisan ke nenek-nenek. Itu saha, iya ti corona mah. Sing mudah-mudahan panjang umur ke coronanya. Satur salam baik kasih corona. Tuh, Panlen. Didoakan panjang umur, nepi ka ayeuna corona masih aya. Mudah-mudahan kita segera dipulihkan kembali, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Satu kebanggaan menjadi seorang umat Islam, satu kebanggaan kita sebagai umat Islam yang memang hidup dan berpenduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, Bu.
Alhamdulillah girohnya orang Indonesia khususnya yang muslim kalau udah dengar ada peringatan hari besar Islam, biar kata ketinggalan, terus tetap ia laksanakan syiar-syiar agama Allah. Datang bulan Muharram yang ngadain gebyar menyambut tahun baru Islam. Datang bulan Rabiul Awal, panitia masjid atau musolah majlis taklim yang lain udah mulai ngadain yang namanya maulid. Kata ibu-ibu, bapak-bapak Blok E Bukit Gading Cisoka, ntar kita mantar aja dulu, biarin yang lain aja dulu muludan. Udah lewat Rabiul Awal, nyambut ke Rabiul Akhir, udah Jumadil Awal, ntar dulu santai, masih banyak tempat lain. Udah nyampe ke Jumadil Akhir, mepet lagi ke bulan Rajab, baru ngadain maulid. Ntar sekalian sama selamatan anaknya Pak RT katanya disunatin biar irit lumayan. Sekalian katanya tuh ama nikahin anaknya Pak RW sekalian biar irit kita patungannya. Biar kata begitu, Masya Allah, umat Islam Indonesia ini biar kata memang harus diakhirkan kegiatan-kegiatan keagamaan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini adalah karakter orang kita, orang timur, orang Indonesia, yang mana cintanya kita kepada Rasulullah, hubbuka iyyahu adkhalakal jannah. Mudah-mudahan cintanya kita kepada Rasulullah dengan mengadakan syiar-syiar agama Allah ini mewasilahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Insya Masya Allah Pak. Makanya niatin yang bagus datang ke pengajian. Ibu-ibu alhamdulillah saya lihat tudungannya ini baru semua ini ya, baru yang krem-krem semua. Katanya saya emang nggak punya warna krem, ini adanya warna, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang hitam, biarinlah katanya. Cuman kita duduknya barengan ya, saya malu kalau sendirian nggak ada temennya yang pimping begitu ya. Bapak-bapak mah enggak, yang putih, yang merah, bajunya, sarungnya macem-macem. Yang penting niatnya datang ke pengajian Bapak Bu. Yang penting niat. Dulu begini Bu, dulu saya punya cerita. Dulu ada seorang kiai, orangnya warok, orangnya apik, kiainya Masya Allah. Dia jauh dari hiruk pikuk dunia, hidup seadanya tadi, ilmunya ilmu tuh ya. Yang penting wayah butuh ayah. Berangkat haji tiap tahun buat bikin pesantren, alhamdulillah ada. Kendaraan buat pengajian, bodong-bodong ya ayah, lumayan. Itu kiai punya santri nggak banyak, sebatas cuman punya 10 orang. Kebetulan 2 dari 10 orang itu adalah seorang anak kembar yang memang taat dititipkan oleh orang tuanya ke si kiai. Bah Yai, saya titip anak saya, satu namanya Hasan, satu namanya Husain. Tapi karena orang dulu jadi nyebut Hasan, jadi Hasan, yang ini Husain. Sekalian ke boga adi di lawang anaknya, satu Hasan, 2 Husain. Kalau kita lihat secara makna, Hasan itu artinya baik, ganteng. Husain kira-kira adenya apa kakaknya tuh Bu? Kalau ada nama Hasan Husain, adenya yang Husain, sebab Husain maknanya rada ganteng. Kalau Husni itu sama juga dari ha, sin, dan nun, artinya ganteng sekali. Iya, itu maksudnya mah. Masya Allah, tabarakallah. Hasan Husain dipanggil Hasan dan Husain. Mereka pesantren gak tanggung-tanggung 15 tahun di kiai itu. Sebab titip abahnya, titip orang tuanya, Ceng, jangan dulu keluar pesantren sebelum ada ridho dari kiai. Biar kata ilmumu lebih melebihi dari ilmu kiai. Biar kata si ilmu kiai sudah habis engkau keruk dan engkau serap. Tetapi kalau kiai belum kasih ridho dan izin, jangan pernah kamu tinggalkan pesantren ini. Siap bah 86 kata anak. Cuman kita tahu yang namanya anak kembar Bu, biar kata sama, hitamnya sama ya, tingginya sama, mukanya, tai lalatnya sama, tapi kadang-kadang karakter tidak selalu sama, benar.
rambut boleh sama hitam tapi hati dan pikiran belum tentu sama. Ini kebetulan di cerita ini si Hasan ini orangnya baik. 15 tahun kemudian mereka pulang ke rumah, masing-masing melakukan kehidupan sebagaimana mestinya. Hasan terkenal namanya santri dulu, Bu, belum ada pabrik, belum ada yang jadi karyawan, belum ada yang ngajar dan lain sebagainya. Tani orang dulu. Hasan ceritanya terkenal sebagai seorang yang diberikan wasiat termasuk warisan oleh bapaknya yang belum lama meninggal adalah sebidang tanah yang cukup luas sehingga menentukan apa yang harus ia garap. Kemudian Hasan memilih untuk menggarap sayur-sayuran, sedangkan Husain dia lebih memilih menjadi seorang petani buah-buahan. Singkat kata pendek cerita ini, Hasan taninya alhamdulillah panennya makmur. Mulai dari pohon singkong ada, sayur-sayuran, cabai ada, tomat ada, kangkung, bayam dan lain sebagainya ada. Pas dia angkat itu pohon singkong, ternyata ini buahnya gede-gede, umbinya gede-gede. Dia teringat sama kiainya dulu. Ya Allah, ingat amat sama Abah Yai, ya saya pengen ngasih. Dia bawa pulang tuh singkong ke rumah. Neng, ini pengen ngasih Abah Yai, ini ngasih apa? Ini ngasih singkong. Ih, malu amat maknya atuh meredang dir ke Abah Yai. Tengenahin lah, ulah. Iya atuh, apa lagi yang kita punya? Cuman ini yang kita punya. Karena niat yang ikhlas, maka dorongan itu datang. Akhirnya berangkat ke rumah kiai. Tok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang Abah Yai. Ini Mamang Hasan ya, Mang Hasan. Mohon Mbak, masuk San, masuk, ngobrol. Gimana, sehat San? Alhamdulillah. Keluarga udah berapa anak? Biasanya begitu nanya ya, basa-basi silaturahmi. Makanya kalau orang silaturahmi disuguhin lontong sama disuguhin sukro, kemudian yang dia antem lontong, berarti itu tamu belum makan, Bu. Ciriin. Ambilnya lontong soalnya. Kalau sukro udah males makan ya, bikinin kopi. Gitu. Kagak usah ditanya, mau ngopi mau ini. Kadang kan jaim yang namanya tamu ya, kita yang kudu peka. Dia bawa sama kiai, dibawa tuh singkong di bawah, ada singkong ala kadar. Alhamdulillah, ingat sama Abah, mudah-mudahan barokah. Jazakumullah San, mudah-mudahan taninya barokah San, mudah-mudahan. Dibawa ke dapur sama ibu. Ada oleh-oleh nih dari Hasan. Apa itu, Bah? Singkong. Tapi Abah pengen ngasih kalau Hasan ini mau pulang. Apa? Ya, kita nggak ada apa-apa lagi yang di dapur ya, Bu ya. Iya betul, Bah, nggak ada apa-apa di dapur. Ada juga kemarin lurah ngasih kambing. Pan Abah mah tahu sendiri kolesterol nggak makan kambing, Bah. Mak juga sama, ibu juga sama. Udah kasihin aja masih Hasan, masih Kasan. Oh bener. San nih pulang nih. Ada kambing, terserah mau diangon, mau disate, mau di sop, terserah urusan kamu. Abah punyanya ini. Tuh, bawa singkong, pulangnya bawa kambing. Untung apa rugi kira-kira? Untung, tapi niatnya yang benar, nggak mikir-mikir. Pas datang di pinggir jalan, di tengah jalan ketemu sama adenya. Siapa tadi, Bu? Si Gusen. Woi, Cang. Biasanya Hasan dipanggilnya Gacang. Kemana Cang? Terima Abah, bungkus ceng. Habis ngapain? Itu nganterin singkong, punya singkong. Lah itu ada kambing, dari siapa kambing? Dari Abah, alhamdulillah. Tak pikir namanya Husain, tadi karakternya beda. Otak bisnisnya keluar. Wah, mantap katanya ini ya. Berangkat bawa singkong, pulangnya bawa kambing. Besok gua cari di kebun, bawa duren, pasti pulangnya dapat kebo. Otak bisnis begitu. Dia cari besoknya duren, pas dilihat masih pentil-pentil, belum ada yang berbuah gede. Tapi tadi karena otak bisnisnya muter, dia pergi ke pasar Sentiong, dia cari mana Mang duren montong yang paling mahal. Oh ini Mang, berapa harganya? Satunya 100.000, bungkus 5. Dibungkus 5, dibawa ke rumah Kiai. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. San, ngapain lagi ke sini? Kusen ini mah bani ada tai lalernya. Pahili meren kiai kebal tepanggi. Oh, kusen masuk sen, masuk. Barang masuk teh ngobrol-ngobrol. Bah, ini ala kadar di kebun alhamdulillah kusen usaha kusen taninya tani buah-buahan ini ada buah buah duren alhamdulillah bilangnya dapat panen padahal dapat beli. Motifnya sudah berbeda. Dibawa ke dapur ya, dibawa ke dapur itu di ruang tamu kusen udah culak-cilek aja, dilihat mana ini kandang keboknya ya. Ya di kanan nggak ada, di kiri nggak ada. Ya Allah, mikirnya itu. Pas dibawa ke dapur ngobrol-ngobrol sama istrinya, ini dari kusen bu, kira-kira pulangnya dapat apa? Aduh, nggak ada apa-apa kita di dapur. Ada juga yang dapat kakaknya yaitu singkong. Weslah daripada kupat cenah pulang ke bawa beta singkong kali itu kasih kusen lumayan sen ya dangder sabodo rek dikolak dijin papais dijin katimus dijin doko sabodo siap bawa kali itu balik ke imah tuh sepanjang jalan lihat batu ditajong suwe jong kata dia begitu karena niatnya salah, niatnya jelek. Maka dari kisah itu kita bisa belajar sedikit apapun, sekecil apapun aktivitas kita, baik yang kemasannya itu agamis ataupun tidak, yang penting kita tanamkan di dalam aktivitas kita niat yang baik, maslahat untuk pribadi juga orang lain. Sebab tidak sedikit hal-hal yang berkemasan islami, hal-hal yang bernuansa agamis, akan tetapi di dalam hatinya motif daripada kita melakukan dan mengikuti kegiatan tersebut adalah bukan karena Allah, maka tidak sedikit pun Allah memberikan nilai. Jangan kata 100, jangan kata 10, satu pun tidak Allah berikan nilai, karena memang di dalamnya ada akhlak yang tidak baik. Na'udzubillahi min. Masya Allah. Makanya niatkan yang bagus Bapak Ibu hadirin. Kebetulan momen kita ini momennya momen Isra dan Mi'raj. Singkatnya Isra Mi'raj itu adalah buahnya, yakni adalah sholat 5 waktu. Oleh-olehnya itu di dalam Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Rasul diperjalankan oleh Allah di malam hari dari mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Yang pertama, dari perjalanan Isra Rasul dari Mekah ke Madinah yang oleh sebagian ulama diberikan komentar bahwa anna zihabahu min Makkah ila Masjidil Aqsa yusamma lahu Isra wa munkiruhu ba'dal ilmi bihi kafir. Barang siapa yang tidak percaya setelah mengetahui bahwa bepergiannya Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, maka orang tersebut dihukumi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Isra sudah jelas ayatnya qat'i di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Isra ayat pertama dijelaskan di situ, maka barang siapa umat Islam yang nggak percaya sama Isra-nya Rasul, maka hukumnya kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sekian hikmah-hikmah Isra dan Mi'raj, yang pertama, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita harus banyak berkunjung dan bersilaturahim. Masih punya saudara, yuk kita kunjungi, enggak setahun sekali, ya 2 tahun sekali. Harusnya kemarin kita mudik Pak Buya, yang ke Jawa, yang ke Sumatera,
yang ke Bengkulu, yang nyebrang ke sana sini. Harusnya kita mudik, tapi Masya Allah karena memang situasi yang serba dibatasi, silaturahmi kita pun menggunakan jarak jauh. Insya Allah walau kata begitu, pahalanya insya Allah selalu akan mengalir kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita diajarkan yang namanya ziarah berkunjung, Ibu. Sebab Rasul selama perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada sekian tempat di mana Jibril menginstruksikan untuk Rasulullah turun di tempat itu. Ketika Rasul dalam perjalanan Isra-nya menunggangi seekor buruk namanya, hewan yang istimewa, kendaraan yang spesial yang diambil dari surga. Buruk itu kalau zaman sekarang mungkin mobil tipe apa ya? Sebab ketika buruk tersebut naik, maka kakinya memanjang, tangannya atau kaki depannya menjadi memendek. Ketika memang buruk menemukan landasan atau trek yang menurun, maka kaki depannya yang manjangin, kaki belakangnya ikut jadi pendek. Jadi sudah ada sistem hidrolik saat itu, Pak. Sudah canggih buruk itu. Terus berjalan sepanjang mata memandang buruk. Ketika memang buruk berangkat dari tempat ini, matanya menuju sebuah tempat misalkan di Kabupaten Serang, maka seketika itu dia langsung ada di Serang. Dan seterusnya, makanya cepat. Kendaraan super istimewa yang ada di surga. Nah, Rasul, malaikat Jibril sama-sama menunggangi buruk, yang kemudian dari sekian perjalanan yang begitu panjang ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ada beberapa tempat yang disinggahi oleh Jibril dan Kanjeng Nabi. Ketika datang ke Taibah Al-Madinah, Rasul diinstruksikan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad inzil fasalli hahuna. Wahai Muhammad turunlah. Wahai Muhammad turunlah, fasalli, maka lakukanlah kemudian sholat hahuna di tempat ini. Maka Rasul seketika itu mengikuti instruksi dari malaikat Jibril. Sholat 2 rakaat di tempat itu. Maka setelah usai sholat, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, ini tempat apa? Kata malaikat Jibril, apakah engkau tidak tahu di mana tadi engkau melaksanakan sholat wahai Rasulullah? Tidak. Apa jawab malaikat Jibril? Tadi engkau melaksanakan sholat di tempat di mana engkau akan berhijrah ke tempat itu di waktu yang akan datang, yakni Madinah Al-Munawwarah. Maka sering kita diajarkan oleh orang-orang tua kita, nih saudara kita nih yang ini, yuk diajak main silaturahim. Sebab kalau enggak digitu-gituin, persaudaraan kita dengan beberapa saudara yang cukup jauh mungkin tidak akan terjalin dengan baik. Kenapa? Karena enggak diarah-arahkan sama yang tua. Benar? Anak-anak kita, yuk diajak, Bu. Nih ke rumah nenek, yuk main yuk. Ke rumah uwa, yuk main yuk. Kita punya saudara di sono di Cikupa, ada di Serang, di Pandeglang, diajak. Andai kata kita tidak ada umur, mereka masih bisa menjalin silaturahmi, yang mana pahala daripada silaturahmi adalah memanjangkan umur. Satu, Rasul dan malaikat Jibril berhenti dan melakukan sholat di Madinah. Yang kedua, kemudian Rasul dan malaikat Jibril berangkat menunggangi buruk tersebut dan kemudian harus turun di satu tempat bernama Madian. Di mana Madian itu? Madian adalah sebuah tempat dekat dengan kota Gaza di Palestina, Ibu. Di kota tersebut dulu dan masih saat itu ketika Rasul melakukan Isra, masih ada sebuah pohon yang dulunya pernah dijadikan pohon untuk berteduhnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sudah putus harapan mengajak umatnya kepada Allah,
Akan tetapi di situ ketika ia termenung duduk di bawah pohon tersebut, maka Allah berikan hidayah, maka Allah berikan kekuatan dan semangat kepada Nabi Musa. Bangkit wahai Musa, ini adalah bagian dari dakwah engkau mengajak umatmu menuju aku, kata Allah. Maka Rasul yang saat itu kita tahu ditinggal meninggal oleh pamannya dan juga istrinya tercinta Khadijatul Kubra, maka Allah ingin menghibur Rasul dengan peristiwa Isra Mi'raj. Rasul, jangan takut, yuk kita main, yuk kita silaturahmi, yuk ke pendahulumu dulu, namanya Musa. Di bawah pohon ini dulu dia sudah putus asa untuk mengajak umatnya bertauhid kepada Allah. Tapi kita lihat sejarah Nabi Musa, Bani Israel kurang hebat apa mereka, dipimpin oleh sekian nabi. Mereka memiliki keutamaan dan kekuatan otak yang begitu besar dibandingkan orang-orang kita. Mereka adalah umat yang sering disanjung-sanjung di dalam Al-Quran, walaupun memang tidak sedikit dari mereka Bani Israel yang membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajak ke Madian. Maka di situ menjadi dalil kita boleh bertabarruk kepada apa yang menjadi peninggalan-peninggalan dari para aulia wassalihin. Kita ziarah ke Wali Songo, Bu, sering ada kan ya, ziarah ke Wali Songo, rombongan berbus-bus. Jangan jauh-jauh lah kita ziarah ke Banten, pernah Bu? Ke Banten lama pernah? Coba pernah emang kenal sama siapa itu yang dijarahin Pak? Sultan Hasanuddin. Wauh atau wauh? Enggak. Kenal di mana? Salaman gejan pernah? Ya cerita ya. Syekh Nawawi di Tanara. Pelajaran. Orang dulu sering bilang, walaupun kita tidak kenal dengan mereka, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani yang masa kecilnya hidup di tanah kita, yang kemudian lebih memilih hidup di tanah Hijaz, Mekah, Madinah, sampai meninggal di sana, menjadi sosok yang paling fenomenal dari sisi intelektual Muslim Indonesia. Bahkan disandang pada dirinya adalah sebagai bapak kitab kuning Indonesia. Karyanya begitu banyak, sering dikaji di pesantren-pesantren. Sekian disiplin ilmu yang ada, dia punya karyanya. Tafsir dia punya Marah Labib, fikih dia punya syarah daripada Riyadul Badi'ah, syarah daripada Qurratul Ain, yang kemudian dia syarahi menjadi kitab Nihayatuz Zain dan kitab-kitab yang lainnya. Kita tidak pernah mengenal sosok Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Ia mati atau meninggal kurang lebih telah meninggalkan kita sekitar 446 tahun yang lalu. Sultan Hasanuddin pun sama begitu, ratusan tahun telah meninggalkan kita. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih 1300 tahunan yang lalu telah meninggalkan kita. Kita tidak pernah bersua dan mengenal mereka. Tapi kenapa kok kita yang bukan saudara, bukan sedarah dan sedaging, mau berbondong-bondong mengunjungi tempat keramat tersebut? Kenapa? Karena merekalah orang-orang yang menyebarkan syiar-syiar agama Allah. Sampai alhamdulillah malam ini kita mau melaksanakan kegiatan peringatan hari besar Islam ini diwasilahi oleh penyebaran Islam yang dilakukan oleh mereka. Alhamdulillah. Andai kata Islam tidak menyentuh orang-orang yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, entah agama kita apa, ya, entah agama kita apa. Mereka para wali bahkan sampai di pelosok-pelosok didatangi oleh para peziarah, para muhibbin, orang-orang yang cinta terhadap ulama. Bukan saudara, bukan, tapi sekedar ingin mengetahui siapa sih orang yang dulu pernah menyebarkan agama Islam, yang hari ini kita rasakan nikmatnya menjadi seorang muslim, iman dan Islam di dalam hati. Tapi orang tua kita tahun ini kita jarahi, tahun ini kita antar ke kuburannya, tahun besok ditanya, kuburan bapak kamu yang mana?
Dulu mah di sini nih di bawah pohon mangga dulu mah. Sekarang nggak ada, udah rata, banyak rumput-rumput. Kenapa? Segitu orang tua sendiri, saking jarangnya ditengok dan dikunjungi, jarang diziarahi. Jangan kata orang lain, anaknya sendiri nggak pernah nengok, ngirim-ngirim doa. Masya Allah. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini sama-sama kita berdoa mengirimkan Fatihah untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal, belum berkesempatan mengunjungi tempat di mana mereka dibaringkan di kuburannya, maka cukup dari rumah kita kirimkan Fatihah untuk mereka. Insya dari sekian tempat yang Rasul singgahi, maka Rasul di situ diberikan kekuatan oleh Allah, inspirasi dari sekian pendahulu-pendahulunya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang kedua, Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj diajarkan bahwa apa yang menjadi hal terpenting dalam Isra Mi'raj adalah bingkisan terakhir berupa sholat. Kita tahu sholat dari yang 50 kali sehari semalam jadi 5, pahalanya sebanding sepadan dengan 50 kali. Makanya umat Islam itu cirinya sholat. Sholat. Rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang istrinya, suaminya, anaknya, orang yang hidup di rumah itu sama-sama melaksanakan sholat. Insya Allah, walaupun memang rezeki tidak seberapa, gaji tidak seberapa, tapi insya Allah yang namanya rezeki berkah itu dipakai berasa nggak habis-habis, nggak banyak gajiannya mah iya segitu, paling 3 digit 4 digit, tapi alhamdulillah saya bisa nabung ya, uang masih keputar bulan, masih nyisa, bisa sodakoh, itu yang lebih penting, gak harus nunggu kaya. Nih kita iuran begini-begini, beli semangka, beli kacang, alhamdulillah, syukuri, itu kita bisa sodakoh, digerakkan oleh Allah. Banyak orang yang kaya raya tapi punya pikiran kalau mau kaya ya kerja, jadi udah nggak mau ngasih sama pengemis, diomelin lagi, nggak boleh kata Al-Quran ya, nggak boleh kata Al-Quran. Nah, maka sholat Bapak Ibu hadirin sekalian yang menjadi oleh-oleh daripada Isra dan Mi'raj. Ini mah ada rumah tangga, bapaknya udah punya anak 3, mau perawan, yang 2 udah nikah, yang 1 perawan udah mau nikah, nggak mau, masih nggak doyan sholat Pak, nauzubillahimin. Kata ibunya, Pak, udah mah hidup kita belangsak di dunia Pak. Masa katanya anak udah 3 perawan semua udah mau dinikahin, yang ketiga si bontot bapak masih belum doyan sholat Pak. Malu atau sama Allah, malu sama tetangga. Sholat ya Pak, nih sarungnya nih Pak, sejadahnya nih, pecinya, ih malu katanya lah, mau sholat ke musola berjamaah udah lupa, udah lama nggak mau sholat, udah lama lupa. Udah mah kita belangsak Pak, katanya bapak dulu sarjana ya, kuliah, kan hidup kita belangsak aja ini ya. Emang dulu bapak jurusannya apa sih? Gua mah dulu 2 ambil kuliahnya, siang malam. Banyak amat Pak. Apa aja itu? Kalau malam ambil komputer, kalau siang dihukum katanya. Sama nyolong, lain jurusan kuliah, malam ngambil komputer, siangnya dihukum. Pantesan belangsak bahirup. Sholat Pak, sholat. Nih sejadahnya nih udah mama siapin, nih sarungnya nih gajah duduk dari dulu, kasihan nih gajah duduk melulu nih, coba suruh tidur. Nih pecinya, nih peci bapak dari dulu, dari pernah nikah nggak pernah beli peci, padahal murah peci, paling mahal juga 100.000 Pak. Ini udah peci peninggalan dari bapak istrinya, dari mertuanya. Suaminya kepalanya kecil, nomor 9 kalau pakai peci. Kebetulan mertuanya gede, pecinya nomor 12, dipakai sama menantunya. Sejadah gajah duduk, berangkat ke musola. Ayah berangkat ya ke musola, alhamdulillah suami saya insaf berangkat ke musola. Berangkat ke musola, ini jalanan gelap amat ya, gelap amat ini jalan. Lain poek, eta kopi sama bas gitu dah. Gede tuh ini nomor 12.
sirahna nomor 9 pakai kopiah nomor 12 atau para roek jalan berangkat ke masjid, suruh komat sama wahaji yang biasa mimpin sholat berjamaah. Jekrem, coba komat wahaji, kayak gimana wahaji? Udah lupa, saking lamanya nggak sholat. Komat kamit, diajarin tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikutin, Allahu Akbar, nurut. Sebab pesan istrinya sebelum berangkat ke musola, Pak, udah sholat di musola mah kuncinya cuma ngikutin imam doang. Yang benar mah, iya gampang begitu. Kalau imam ruku, kalau imam sujud, udah ikutin imam aja. Pas gitu singkatnya dia sholat, kebetulan itu jamaah lagi pada kemana kali, makmumnya cuma 2, imamnya yang tadi wahaji biasa standby tiap hari, makmumnya dia satu lagi marbotnya rada kereng lagi bu. Barang sholat 2an, imam di depan, dia makmum berjajar cuma berdua. Ingat pesan istrinya, sholat mah ngikutin imam aja. Pas imam Allahu Akbar takbiratul ihram, dia ngikut Allahu Akbar, nggak ada yang komen, betul diikutin imam. Pas imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia ngikut Bismillahirrahmanirrahim kencang lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terus sampai waladolin. Ini temennya yang merebutkan senior, dia mah sholatnya tiap hari mau nggak mau harus ngampar samak pan, kesel kali. Tapi tadi rada kerang, gua mah baru kali ini sholat imamnya ada 2. Yang kabet bayi nu ayah ditoel sama si marbot itu. Coba ulang kenceng-kenceng atuh, ya kabet, gak sadar dia, terus ngikutin Bismillahirrahmanirrahim, wattini wazzaituni watturi sinina wa hadzal baladil amin. Bismillahnya diikutin, pas wattini watturi sinina dia nggak hafal, diikutin nadanya doang. Makin kacau becek marbotnya, kesal meren, dicokos ku marbot. Aduh, kopiah celeng kaluhur kipas angin, baju kancing para regat, samping gajah duduk nyepikeun ka nyengkleh ta gajahna. Balik akhirnya melumpat, pulang ke rumahnya, dibuka pintu, buru dibuka bu pintu. Pak, kenapa Pak? Padahal udah disediain kopi. Saking senangnya lihat suami insaf bu, udah saya sediain ini kopi buat suami pulang dari musola, insyaallah. Kenapa Pak? Peci kemana peci? Peci ngancelong aja dulu di kipas angin. Eta sengkleh gitu gajah newel. Kancing baju para regat, aduh bu, geus hayang-hayang di sholat di musola, lamun teu kabur urusana beak bararengep banget. Hai gitu bapak kunaon sholatnya lala gandong budak leutik dijotos ku marbot, hayang di sholat di musola kapok tuh ku eueuh ilmuwan lama enggak sholat, akhirnya begitu. Maka hikmah daripada Isra dan Mi'raj adalah sholat. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak sedikit nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan kata yang kita minta, yang tidak kita minta pun Allah selalu berikan kepada kita. Mana buktinya? Satu kisah singkat saja bu, di akhir penghujung saya berbicara pada malam hari ini adalah kisah dari seorang ulama sufi bernama Zunnun al-Misri. Orangnya orang Mesir. Satu ketika Zunnun al-Misri di dalam rumahnya ia merasa galau gundah gulana. Apa yang ia pikirkan bukan karena kurang beras, karena masih banyak beras dikasih daripada Bapak RT USI BLT. Bukan karena enggak ada air, enggak ada makanan, tetapi yang dipikirkan oleh Zunnun al-Misri adalah kenapa kenikmatan ibadah hari ini yang biasa aku rasakan sekarang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kuantitasnya bertambah tapi kualitasnya makin berkurang. Terpikirkan oleh seorang ahli ibadah, sehingga ia berharap Allah memberikan hidayah. Ia pergi keluar rumahnya, ia mencari inspirasi, mudah-mudahan ada jawaban dari semua kegelisahan yang ia rasakan saat itu. Ia melihat seekor kalajengking, Bu. Kalajengking itu berjalan pelan-pelan, maka diikutilah oleh Zunnun al-Misri. Kemana kira-kira kalajengking itu akan berlari? Mudah-mudahan ini pertanda yang Allah kirimkan untukku. Seketika kalajengking berjalan sampai kepada tepian kali. Di kali itu, di tepi kali sudah ada seekor kodok yang menunggu. Seekor kodok bangkong, ya. Kalau zaman sekarang mah kita naik Grab nih, naik Grab punten ini yang aktivitasnya ojek online. Pan sesuai aplikasi udah nunggu di sono, baju hijau ya. Udah nunggu, tinggal naik kita dengan Pak Sueb. Berangkat ya? Ya siap, sesuai aplikasi ya Pak. Oke, berangkat. Nah ini kodok udah nungguin di tepian kali. Kalajengking langsung naik ke punggung kodok karena si kala nggak bisa berjalan ngancelok dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, terus diikuti oleh Zunnun al-Misri sampai-sampai Zunnun al-Misri turun ke kali, mengikutinya menggunakan getek ataupun sampah. Diikuti terus, ingin tahu ini endingnya apa, karena dia berharap besar kenikmatan ibadahnya bisa Allah kembalikan diwasilahi dari apa yang Allah kirimkan, seekor kalajengking dan katak. Terus berjalan melewati jurang, melewati air terjun dan lain sebagainya. Singkat kata pendek cerita, tibalah si kalajengking yang menunggang, ya, yang menunggang kodok tadi di ujung kali. Kemudian kodok berhenti, kalajengking naik ke darat, terus ke atas diikuti oleh Zunnun al-Misri. Ternyata dari jarak 10 meter terlihat ada seekor ular yang akan menerka seorang petani yang sedang nikmat tidur di bawah pepohonan. Habis macul, habis makan macul, emang nikmat Bu ya? Kadang kita kepikir, mantap kayaknya kalau makan di pinggir sawah nih. Orang habis macul, mantap juga. Kita menghaja-haja bawa rantang, mau kerja enggak, macul enggak. Itu kurang dirasa lah. Mereka habis macul. Tiduran siang hari, lumayan mantap ya. Tidur. Nah, Zunnun al-Misri sebagai sosok seorang sufi yang stabil hatinya, tidak kemudian menggebu-gebu, tidak kemudian bersumbu pendek melihat satu kejadian, itu ada ada ular mau menerkam, kan kita bawaannya khawatiran orangnya, pasti kagetan, langsung kita ambil tuh ular. Nah ini enggak. Zunnun al-Misri tetap dengan kestabilan hatinya ingin melihat ending daripada cerita yang Allah tampilkan ini. Jadi si ular hendak menerkam dalam jarak yang dekat kepada si petani yang sedang tidur tadi di bawah pepohonan. Kalajengking pun ikut mendekat. Nih kira-kira jagoannya yang mana, penjahatnya yang mana? Si Andin pasti Elsa itu kira-kira. Ya. Sampai akhirnya kalajengking menerkam si ular, ular pun menerkam kalajengking. Ular lecet oleh sengatan kalajengking, kalajengking copot tangannya oleh sebab disengat oleh ular. Keduanya sama-sama kemudian saling menghancurkan sampai akhirnya dua-duanya mati, sementara orang yang tidur tidak tahu apa-apa. Ternyata itulah orang yang sedang Allah selamatkan. Masya Allah. Kita tidak tahu di balik tidur kita yang tak pernah membaca doa, ternyata paginya kita masih bisa melihat mentari. Benar Pak? Ya. Kita tidak tahu dari sekian planning kita untuk melakukan suatu hal, tapi Allah tunda dengan datangnya hujan lebat. Kita tidak tahu ketika memang kita punya hobi mancing, diajak sama temannya, tapi kata istri di rumah, Pak jangan berangkat, anak nangis melulu.
hati mah udah diempang, tapi terjegat jiwa dan apa namanya raganya di rumah. Tetapi ternyata di balik semua itu Allah sedang mengatur skenario yang begitu besar atas keselamatan dan kebahagiaan kita, lebih daripada apa yang kita pikirkan. Maka tak sedikit pun ruang untuk kemudian kita berkata bahwa Allah itu tidak adil, sebatas hanya ketika Allah tidak mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi pada hakikatnya setiap apa yang menjadi kebutuhan kita selalu Allah supply, selalu Allah penuhi, karena memang bukan keinginan yang Allah lihat, akan tetapi kebutuhan. Maka pantas sekali kita sebagai seorang makhluk mensyukuri dari sekian nikmat-nikmat yang Allah berikan. Banyak bentuk syukur itu, Bu. Salah satunya adalah kita datang ke pengajian, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat hati, terutama sama-sama kita tasarufkan kepada hal yang memang diridhoi Allah Subhanahu. Mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj ini menyadarkan kita, yang sudah baik ibadahnya makin baik ke depannya, yang belum baik ibadahnya mudah-mudahan setelah pulang dari tempat ini sama-sama kita memperbaiki diri. Demikian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang serba terbatas ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat, khusus buat saya, umumnya bagi kita sekalian. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.